Sobat Rupiah, bahagia sekali dengan saya Ivan Devara di Cafe Museum Bank Indonesia. Nah, Sobat Rupiah pasti sudah kenal kan dengan BI Fast dan Kris? Itu adalah salah satu inisiatif di sistem pembayaran Indonesia. Dan saat ini, Bank Indonesia sudah menerbitkan iterasi kedua dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia untuk tahun 2030. Nah, bagaimana inisiatif apa saja yang ada di dalamnya? Kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang sangat expert di bidang ini, yaitu Mas Andi Widianto, Ekonom Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia. Untuk itu, kami undang Mas Andi untuk naik ke atas panggung. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik-baik saja Kak Ivan. Bagaimana kabar Kak Ivan? Baik juga Mas Andi, baik. Ya, nah Mas Andi, saya yakin teman-teman sudah tahu dengan berbagai inisiatif di sistem pembayaran Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada Kris, ada BI Fast, dan ada berbagai inisiatif lainnya. Tapi masih banyak tampaknya Mas Andi yang belum tahu apa itu BSPI. Nah, mungkin boleh Mas Andi dijelaskan? Oke, terima kasih Kak Ivan atas pertanyaannya. BSPI, pertanyaan mengenai BSPI ini adalah suatu hal yang menarik. Jadi BSPI adalah singkatan dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi ketika kita mendengar kata blueprint, maka itu adalah suatu peta jalan, suatu panduan, suatu guidance mengenai apa? Mengenai SP, mengenai sistem pembayaran. Di mana? Di Indonesia. Jadi ketika kita mendengar kata BSPI, maka itu adalah suatu guidance yang disusun oleh Bank Indonesia mengenai arah pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Dan kita saat ini sudah memiliki dua blueprint. Yang pertama adalah 2019 hingga 2025 dan yang kedua adalah 2025 hingga 2030. Ya, sebelumnya ada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan saat ini kita di 2030. Ya. Nah, sebelum membahas yang 2030, sebenarnya apa saja sih Mas Andi capaian-capaian di BSPI 2025 yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Banyak. Jadi capaian dari BSPI yang terdahulu banyak sekali. Apabila kita melihat sekeliling kita, maka kita bisa melihat bahwa digitalisasi ekonomi, digitalisasi sistem pembayaran sangat terakselerasi pasca BSPI 2019 hingga 2025 tadi. Misalkan kita menggunakan indikator BIFAS. Kita melihat bahwa transaksi BIFAS mengalami peningkatan sekitar 80% year on year. Dan ini adalah suatu angka yang tinggi, double digit. Ya. Jadi biasanya kalau ada produk-produk SP atau yang lainnya atau produk-produk dari perbankan katakanlah itu peningkatannya single digit. Kemudian apabila kita melihat indikator lainnya, misalkan adalah elektronifikasi transaksi Pemda, pembayaran yang dilakukan oleh Pemda atau transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa lebih efisien, bisa lebih aman dan bisa lebih lancar. Dan ini pencapaiannya sudah sekitar 85% dari Pemda di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa juga. Indikator lainnya juga yang bisa kita catat di sini adalah terkait regulatory reform. Jadi apabila kita melihat di awal 2019, kita melihat bahwa jumlah ketentuan ada sekitar 134 Kak Ivan. Dan pasca BSPI ini ketentuan tersebut kemudian direformasi menjadi singkat dengan tanpa menghilangkan substantifnya mencapai 4 regulatory reform. Which is itu akan membantu industri sistem pembayaran maupun masyarakat Indonesia khususnya dalam turut serta berkolaborasi mengembangkan sistem pembayaran di Indonesia. Kalau kita bicara dari level yang lebih makro lagi, kita bisa melihat bahwa ukuran digital ekonomi di Indonesia ini sudah mencapai 3 kali PDB nasional. Jadi itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa juga. Bank di Indonesia yang telah terdigitalisasi artinya mereka memiliki produk atau memiliki inovasi-inovasi layanan mobile maupun itu internet banking itu sudah mencapai sekitar 85% dari keseluruhan bank yang ada. Jadi ini merupakan suatu pencapaian dari BSPI 2019 hingga 2025. Ya, demikian Kak Ivan. Jadi kita bisa melihat bahwa di BSPI 2025 itu hampir bisa dikatakan berbagai inisiatifnya itu tercapai gitu ya. Tadi ada Kris, ada BI Fast, ada transaksi Pemda dan berbagai inisiatif lainnya yang saat ini sudah berhasil dijalankan. Nah, tadi Mas Andi sebenarnya sudah di akhir itu sudah agak bridging nih ke pertanyaan saya berikutnya. Nah, jadi apa sebenarnya Mas Andi perbedaan antara BSPI 2025 yang saat ini dengan BSPI 2030 yang nantinya akan kita atau Bank Indonesia kembangkan? BSPI 2030 lebih tajam. Okay. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa dari sisi luar kita lihat ada banyak perubahan environment kita ya. Jadi seperti
kemajuan teknologi digital sekarang sudah semakin meningkat, dan perubahan terhadap pola konsumsi di masyarakat juga mengalami evolusi, dan ini kita dalam BSP 2030 ini kita akomodasi. Jadi 2030 ini lebih tajam karena BSP tersebut semakin mengakomodasi dari perubahan environment yang ada di luar sana, baik itu environment di keuangan dan environment di ekonomi. Apabila kita melihat BSPI yang terdahulu, ini ada beberapa inisiatif, ada sekitar 5 inisiatif. Jadi ada open banking, kemudian ada sistem pembayaran retail, ada inisiatif sistem pembayaran nasional yang nilai besar, kemudian juga ada data digitalisasi dan juga ada regulasi. Keseluruhan itu juga ada dilanjutkan melalui inisiatif-inisiatif di BSPI 2030 ini. Ya, jadi di 2030 ini apa yang telah kita catat di 2025 tadi kita pertajam lebih lanjut, dan pada 2030 ini kita susun, kita formulasikan menjadi 5 inisiatif. Kita sebut 5 inisiatif, yaitu 4I 1RD. Apa itu? Yaitu infrastruktur, kemudian industri, kemudian inovasi, dan yang terakhir adalah internasional. Sementara RD itu adalah rupiah digital. Nah, ini suatu hal yang menarik lagi karena kedepannya nanti mata uang akan semakin berkembang, termasuk juga rupiah akan mengalami perkembangan. Baik sekali, Mas. Yeah. Jadi katanya tuh kata kunci adalah lebih tajam, teman-teman. Yes. BSPI 2030 akan mempertajam BSPI 2025, dan tentunya ini akan menjadi pertanyaan buat teman-teman nih, Mas Andi. Jadi telah hadir nih di Cafe Museum Bank Indonesia, ini teman-teman mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa ini pasti ingin bertanya, Mas Andi, sebenarnya apa sih lebih tajamnya itu tadi, apa manfaatnya bagi kami sebagai masyarakat umum? Apakah BSP ini ada singgungannya dengan masyarakat secara umum gitu ya? Apa yang membuat BSP ini menarik buat masyarakat umum ketahui? Oke, ya ada banyak. Jadi secara umum BSPI tersebut bertujuan untuk mengembangkan sistem pembayaran di Indonesia yang bertujuan semakin efisien, semakin mudah, semakin lancar, semakin aman, dan inklusif. Nah, tentunya hal-hal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi UMKM, bagi industri, SP juga, kemudian bagi masyarakat dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi di sini kita akan mendapatkan manfaat berupa yang pertama, kenyamanan dalam bertransaksi. Jadi kita melakukan transaksi secara lebih nyaman, misalkan dengan Kris, BIFAS, kita dapat merasa lebih nyaman dan bertransaksi lebih aman. Kita tidak perlu lagi membawa uang tunai misalkan ke mana-mana, kita hanya perlu membawa handphone ya untuk bisa menyelesaikan suatu transaksi itu. Kemudian kita juga bisa menikmati adanya peningkatan akses keuangan. Jadi akses keuangan ini sangat penting, terutama bagi teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang di kawasan timur Indonesia. Jadi di sini adanya digitalisasi ini akan membantu mereka untuk semakin meningkatkan aktivitas ekonomi mereka. Begitu juga dengan akses keuangan di bidang e-commerce. Jadi dengan adanya digitalisasi sistem pembayaran ini, maka kita akan dapat terlibat aktif dalam perdagangan e-commerce, baik itu sebagai pembeli saja atau mungkin sebagai penjual. Jadi memang riset menunjukkan bahwa adanya uang elektronik yang e-money itu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke perdagangan e-commerce. Kemudian ada juga efisiensi biaya. Jadi biayanya sekarang lebih rendah sehingga kita bisa melakukan transaksi dengan lebih banyak. Di samping itu juga ada stimulus pertumbuhan ekonomi. Apabila kita melihat Kris dan BIFAS, itu kita melihat bahwa merchant-merchant yang berkembang, yang bertumbuh itu luar biasa banyak, dan mereka memanfaatkan Kris ini sebagai salah satu opsi pembayaran mereka yang utama. Sehingga di sini dengan adanya pembayaran yang mudah, yang lancar, ini akan menstimulasi masyarakat termasuk kita dan teman-teman Sobat Rupiah ini untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi. Kemudian ada juga manfaat inovasi digital dan layanan keuangan, di mana di sini untuk bisa memanfaatkan layanan perbankan untuk teman-teman yang mungkin sudah aktif di perbankan ya, aktif menggunakan layanan jasa perbankan, ini bisa semakin nyaman, bisa semakin aman dalam melakukan semua transaksinya. Ya, dan yang terakhir mungkin adalah integrasi kita di ekonomi digital. Nanti kedepannya ini ekonomi akan semakin terdigitalisasi, sektor-sektor ekonomi juga demikian. Nah, adanya sistem pembayaran yang terdigitalisasi ini yang juga memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga memberikan keleluasaan kita untuk memilih karena ada semakin banyak
pilihan-pilihan alternatif cara transaksi pembayaran yang kita pilih ya, maka itu akan bisa memboosting ekonomi dan juga akan meningkatkan kesejahteraan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Tentunya manfaat akan selalu diikuti dengan resiko dan tantangan. Ya. Nah, apalagi perkembangan digital ini banyak menghadirkan tantangan-tantangan baru yang mungkin dulu tidak pernah kita pikirkan gitu. Betul Mungkin sekali. seperti serangan cyber, fraud yang semakin meningkat saat ini. Betul sekali. Nah, bagaimana tantangan ini bisa dimitigasi dalam BSPI 2030, Mas Andi? Ya, jadi sebelum kita memitigasi risiko-risiko itu penting bagi kita untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi, Kak Ivan ya, mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi menimbulkan suatu masalah dalam hal sistem pembayaran kita. Ya, jadi kalau kita identifikasi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kita kelompokkan ya, yang pertama adalah masalah teknis yang terkait cyber tersebut salah satunya. Memang ini suatu tantangan yang menyertai adanya digitalisasi sistem pembayaran itu adalah disertai dengan adanya potensi serangan cyber tadi yang lebih beraneka ya, dan juga lebih bervariasi juga macamnya. Nah, kemudian yang kedua, masih ada lagi kendala berupa infrastruktur di Indonesia yang saat ini masih belum merata. Dan ini merupakan PR kita bersama, karena ketika kita ingin menciptakan suatu sistem pembayaran yang inklusif, yang bermanfaat bagi masyarakat yang tidak hanya di Jawa atau di Jakarta, namun juga dari Sabang sampai Merauke, maka pemerataan infrastruktur ini sangat penting dan ini menjadi kunci. Kemudian juga ada, kalau dari sisi teknis, kita bicara integrasi sistem. Jadi sistem keuangan di Indonesia ini memang perlu diintegrasikan lebih baik, lebih dikonsolidasikan dengan lebih kuat, dengan lebih robust ya. Karena apabila kita melihat pembelajaran dari negara-negara di luar sana ya, di Eropa misalkan, mereka memiliki berbagai macam fitur quick response code yang tidak diintegrasikan dalam suatu hal seperti di Bank Indonesia, seperti di Indonesia melalui KRIS. Nah, hal-hal ini merupakan suatu tantangan yang masih ada hingga saat yang masih bisa menjadi suatu kendala untuk pencapaian tujuan-tujuan kita ke depannya, khususnya dalam hal integrasi sistem keuangan. Dalam BSPI 2030 ini yaitu menciptakan regulatory reform yang bisa memberikan manfaat yang paling optimal pada sistem pembayaran, industri sistem pembayaran khususnya, maupun bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian masih ada juga tantangan di bidang sumber daya manusia. Jadi literasi digital saat ini memang sudah cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar 80%, namun kita bisa tahu bahwa masih ada 20% ini rekan-rekan kita itu ternyata masih memiliki literasi yang rendah. Ya, ini salah satunya juga dikarenakan infrastrukturnya yang masih relatif rendah ya. Jadi ini adalah suatu PR yang perlu digarap bersama. Demikian juga dengan kemampuan digitalisasi dari generasi-generasi di Indonesia masa depan. Jadi bagaimana generasi-generasi muda kita bisa lebih berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan dari BSPI itu tadi. Salah satunya adalah kemampuan dalam hal cyber attack, kemudian dalam hal mengidentifikasi bagaimana serangan cyber di sistem pembayaran itu supaya bisa teridentifikasi dan supaya bisa termitigasi dengan lebih optimal. Kemudian bagaimana juga meningkatkan inovasi pada sistem pembayaran sehingga bisa menciptakan suatu alat-alat instrumen sistem transaksi pembayaran yang diterima oleh masyarakat dengan luas. Nah, itu merupakan suatu PR bersama. Ada juga tantangan-tantangan lainnya di luar sana, misalkan adalah seperti perubahan pola konsumsi di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini semua telah diadres di BSPI 2030. Di sana ada beberapa poin-poin yang nanti mungkin teman-teman bisa gali lebih lanjut. Nah, di situ akan ada beberapa panduan-panduan dari Bank Indonesia untuk menciptakan suatu pengembangan sistem pembayaran yang aman, yang terbebas dari cyber attack itu tadi salah satunya, dan yang lebih merata, yang inklusif, yaitu dengan pemerataan literasi digital di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa strategi-strategi yang telah disusun oleh Bank Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran Indonesia yang lebih inklusif, yang lebih modern, lancar, dan aman tadi. Demikian Kak Ivan.